Baiklah, saya Muhammad Rifki Ashawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya politik. Kita harus ketahui itu apa pengertian budaya dan pengertian politik. Yang pertama, pengertian budaya. Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari beberapa bahasa, artinya lain. Kultur atau bahasa Inggris artinya budaya. Kolore atau bahasa Latin artinya budaya, dan akhlak atau bahasa Arab artinya peradaban atau budi. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sengkerta yaitu budaya, yang merupakan untuk jamak dari kata budi, artinya akal. Selanjutnya dikembangkan menjadi kata budidaya, yang artinya kemampuan akal budi seseorang atau sekelompok orang. Menurut Koentijaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya dalam rangka hidup masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Sedangkan menurut Muhammad Atta, kebudayaan adalah ciptaan dari suatu bangsa. Menurut Zoid Mulder, kebudayaan adalah perkembangan terpimpin oleh manusia budayawan dari kemungkinan dan tenaga alam, terutama alam pengertian, sehingga merupakan satu kesatuan harmonis. Salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal adalah sistem kemasyarakatan yang di dalamnya mendapat organisasi kekuasaan atau politik. Kebudayaan memiliki setiap masyarakat dan selalu berkembang dalam upaya memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pengertian politik. Apa itu politik? Pada umumnya, istilah politik dapat diartikan sebagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu. Dalam melaksanakan tujuan-tujuan itu, perlu politik menyangkut tujuan-tujuan seluruh masyarakat, termasuk kegiatan berbagai kelompok baik partai politik maupun individu. Konsep-konsep pokok politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian kekuasaan. Pengambilan keputusan menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu, perlu ditentukan kebijakan-kebijakannya umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian sumber-sumber yang ada untuk melaksanakan kebijakan itu. Perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai, baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul dalam proses tersebut. Yang ketiga, pengertian budaya politik. Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan keanekaragaman bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu, atau G.A. Almond dan S. Perba. Sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya, atau Mokhtar Mossaoud dan Colin McDowell. Suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi keseluruhan anggota masyarakat, termasuk pola-pola dan kecenderungan usulnya serta pola-pola kebiasaan yang terdapat kelompok-kelompok masyarakat, atau Almond and Powell. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 1. Masyarakat politik. A. Definisi negara. Berbicara soal masyarakat politik, sebenarnya juga membahas masalah negara. Negara timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kerjasama ini timbul karena setiap orang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri-sendiri. Karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap orang mempunyai tugas sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat kesatuan. Mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. B. Sifat-sifat negara. Menurut Miriam Budiarjo, pada umumnya setiap negara mempunyai 3 sifat, yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sifat memaksa, maksudnya agar peraturan perundang-undangan ditaati dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat, sehingga negara memiliki sifat memaksa.
Negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu antara lain polisi, tentara, dan jaksa. Sifat memaksa ini berbeda dengan organisasi lainnya karena aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Sifat monopoli, maksudnya negara berhak memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara dapat melakukan tindakan apapun demi kesejahteraan dan kemakmuran serta keamanan masyarakat. Sifat mencakup semua, maksudnya semua peraturan perundang-undangan disusun dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misalnya, peraturan tentang pajak yang ditujukan untuk semua warga negara. Sifat mencakup ini sangat penting untuk diperhatikan karena setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga negara. C. Tatanan kehidupan masyarakat politik. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan, baik positif maupun negatif. Hal ini disebabkan manusia sebagai anggota dari masyarakat selalu berkembang secara dinamis, yang memungkinkan terciptanya suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang diliputi suasana-suasana konflik. Masyarakat hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Konflik-konflik ideologis berbagai golongan di masyarakat Indonesia khususnya telah menjadi sebab timbulnya kesulitan-kesulitan untuk mengembangkan aturan permainan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila konflik-konflik ideologis tersebut tumbuh berdampingan dengan timbulnya konflik-konflik yang bersifat politis akibat pertentangan-pertentangan di dalam pembagian status, kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat. Ada beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu sosial untuk menilai intensitas pertentangan-pertentangan politik dalam suatu masyarakat. A. Demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dengan tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, pemerintah, pejabat pemerintah, ideologi, bijaksanaan yang sedang dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. Misalnya, demo menolak kenaikan harga BBM, demo menuntut pengusutan kasus-kasus hak asasi manusia, dan lain sebagainya. B. Kerusuhan. Kerusuhan adalah pada dasarnya sama dengan demonstrasi. Bedanya, kerusuhan menggunakan kekerasan secara fisik yang biasanya diikuti pengrusakan barang-barang, pemukulan, atau bahkan pembunuhan. Ciri lain yang membedakan kerusuhan dan demonstrasi adalah kenyataan bahwa kerusuhan terutama ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku kelompok yang kacau. Misalnya, kerusuhan Mei 1998, kerusuhan 27 Juli 1996, atau peristiwa 27 Juli, kerusakan Poso, dan sebagainya. C. Serangan bersenjata, yakni suatu tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. Misalnya, konflik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai akibat dari upaya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang ingin melepaskan diri dari pangkuan NKRI. D. Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan politik, misalnya penculikan dan pembunuhan dengan motif politik dan sebagainya. Suatu integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang di atas konsensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Pertama, merupakan kesadaran dari sejumlah orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga dari suatu bangsa, yang membedakan apakah seseorang termasuk sebagai warga dari suatu bangsa atau tidak. Kedua, merupakan konsensus nasional, mengetahui bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan
suatu konsensus nasional mengenai sistem nilai yang akan mendasari hubungan-hubungan sosial di antara para anggota suatu masyarakat bangsa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan nasional di bidang politik, yaitu faktor umum dan khusus. Faktor umum merupakan faktor yang mempengaruhi terciptanya ketahanan nasional di bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sedangkan faktor khusus yang menentukan tingkat ketahanan nasional di bidang politik meliputi sebagai berikut. Adanya ideologi nasional yang dapat mewujudkan suatu realitas politik dan memiliki fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dan mengisi kebutuhan dan tuntutan zaman. Ideologi nasional harus benar-benar dimengerti, dipahami, diyakini, dihayati, dan diamalkan, serta diamankan oleh segenap lapisan masyarakat. Adanya pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, mampu mengisi aspirasi dan cita-cita rakyat, serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat. Adanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, mampu menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, mampu menyelenggarakan pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan mampu melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, sehingga tercipta suasana dan perasaan aman, bebas dari bahaya dan ketakutan. Adanya masyarakat yang mempunyai kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika sosial yang tinggi, sehingga tumbuh motivasi dan aktivasi konstruktif yang membangkitkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. 2. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat atau kehidupan politik dikenal 3 tipe budaya, antara lain: A. Budaya politik parokial. Budaya politik parokial berlangsung dalam masyarakat tradisional, di mana masyarakatnya masih sederhana dengan spesialisasi yang sangat kecil. Para pelaku politik sering melakukan perannya serempak dengan perannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. Anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas. Kesadaran yang menonjol dari anggota masyarakat dalam bidang politik bahwa mereka mengakui adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. B. Budaya politik kaula. Dalam budaya politik kaula atau subjek, anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem keseluruhan, terutama dari segi output politik. Orientasi anggota masyarakat yang nyata terhadap objek politik dapat dilihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap dukungan, maupun sikap bermusuhan terhadap sistem politik. Posisinya sebagai kaula, anggota masyarakat dapat dikatakan sebagai posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem politik, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan politik. Dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Tiada jalan bagi anggota masyarakat kecuali meminta sistem politik sebagaimana adanya, patuh, setia, dan mengikuti segala instruksi dan anjuran pimpinan politiknya. C. Budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya. Seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran sistem politik secara totalitas, input dan output, maupun posisi dirinya dalam politik. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat terlibat dalam sistem politik yang berlaku, betapa kecil peran yang dijalankannya. Budaya politik partisipan dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud dari dilaksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat. Sebab budaya demokrasi memberi tekanan pada pelaksanaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Misalnya, mengkritisi
kebijakan pemerintah melalui opini-opini di media massa, mematuhi peraturan perundang-undangan, melaporkan bila menemukan penyelewengan hukum sesuai prosedur, dan sebagainya. Pentingnya sosialisasi perkembangan budaya politik di Indonesia. Yang pertama, cara-cara berpolitik dalam masyarakat. Perkembangan demokrasi dewasa ini mempunyai dampak bagi kehidupan politik di Indonesia. Munculnya partai-partai politik turut menyemarakkan proses demokrasi. Akan tetapi, banyak hal yang harus dikaji ketika hubungan antara elit politik dan massa pendukungnya belakangan ini seolah sekedar hubungan antara anak dan bapak yang belum dijiwai oleh semangat demokrasi itu sendiri. Masyarakat dalam menentukan figur pemimpin bangsa kurang berpikir secara rasional karena masih bersikap paternalistis dan feodalistis. Hal ini sangat membahayakan bagi perkembangan suatu bangsa yang syarat dengan heterogenitas seperti Indonesia yang sangat membutuhkan ketahanan dan stabilitas politik. Guna mewujudkan ketahanan politik sebagai kondisi kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, dan mampu memelihara stabilitas politik, perlu diupayakan adanya tata cara berpolitik yang didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan. Dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut dengan hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin hak-hak tersebut. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus berdasarkan pada moralitas yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat yang memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Yang kedua, penerapan budaya politik. Pelaksanaan budaya politik secara demokratis perlu dipahami oleh setiap warga negara Indonesia agar mampu mewujudkan cita-cita negara. Menurut Miriam Budiarjo, penerapan budaya politik dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berikut, yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembanga. Dalam setiap masyarakat terdapat beda pendapat serta kepentingan yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan harus dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog terbuka untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Perubahan sosial terjadi karena beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, kepadatan penduduk, dan pola perdagangan. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan dan mengendalikannya. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dalam masyarakat demokratis, pergantian pimpinan atas dasar turunan mengangkat diri sendiri, cop de etat, dianggap tidak wajar. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongan minoritas yang biasanya terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan turut serta dalam merumuskan kebijaksanaan. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Keanekaragaman tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku. Perlu terselenggaranya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara. Menjamin tegaknya keadilan dalam masyarakat demokratis. Keadilan merupakan cita-cita bersama, walaupun
sebagian kecil masyarakat ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Sistem politik demokrasi di Indonesia termasuk di dalamnya adalah pembangunan partai politik harus mengacu dan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman sikap dan perilaku. Berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan partai politik harus memperhatikan pembangunan karakter politik. Karena seperti kita ketahui, politik berkarakter atau berwatak positif maupun negatif. Berwatak positif yaitu menghendaki terjadinya atau terwujudnya keadilan dan kebenaran. Berwatak negatif yaitu dalam usaha mewujudkan keadilan dan kebenaran kadang-kadang bersifat destruktif dan menggunakan segala cara asal tujuan tercapai. Di dalam pembangunan partai politik juga menyangkut pembangunan fungsi partai politik itu sendiri, yaitu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, baik di dalam infrastruktur maupun suprastruktur. Baik, saya Deta Amelia, saya akan menjelaskan materi macam-macam budaya politik. Budaya politik ini mempunyai beberapa tipe yang berdasarkan dari suatu orientasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu budaya politik parokial. Ini maksudnya adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial yang umumnya terdapat dalam suatu masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat dari Mokar Maswed dan Colin MC Andrew yang mengungkapkan, budaya politik parokial ialah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya suatu pemerintahan dan politik. Contohnya, yaitu pada masyarakat suku-suku pedalaman yang mana mereka masih belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka dan tidak ikut sama sekali dalam suatu pemilu. Yang kedua yaitu budaya politik kaula. Budaya politik kaula itu maksudnya budaya politik dengan masyarakat yang sudah relatif maju, baik dalam sosial maupun dalam ekonominya. Namun masyarakatnya masih masih relatif pasif. Budaya politik kaula ini berada pada orang yang secara pasif patuh pada seorang pejabat-pejabat pemerintahan dan pada undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam suatu politik ataupun memberikan suara dalam sebuah pemilihan. Budaya politik kaula ini mempunyai tingkat perhatian pada sebuah sistem politik sangat rendah. Contohnya, yaitu pada masyarakat Jawa atau keraton di Jogja, yang dimana rakyat sudah ada dalam pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suatu partisipasi dalam politik. Namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis, dan selalu mengikuti keputusan atau hanya mengikuti perintah dan tidak memberikan aspirasi. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir adalah budaya politik partisipan. Maksudnya di sini adalah sebuah budaya politik yang ditandai adanya sebuah kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan ini bisa dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem yang sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya suatu kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Pada umumnya, masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, namun tetap saja mempunyai peran dalam berlangsungnya suatu sistem politik. Begitupun dengan suatu budaya politik partisipan. Masyarakat tidak menerima langsung atas keputusan politik karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang mempunyai hak dan tanggung jawab. Contohnya, yaitu keaktifan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan suatu politik seperti pemilu, demonstrasi, dan lain sebagainya. Itulah materi yang saya sampaikan dan saya lanjutkan pada pemateri selanjutnya. Baik, saya Julita Fortuna akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri budaya politik. Yang pertama ada ciri-ciri budaya politik parokial. Ciri pertamanya yaitu masih bersifat apatis. Yang kedua, dalam ruang lingkupnya itu masih sempit dan kecil. Yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan politiknya masih sangat rendah atau masih minim. Yang keempat, pada masyarakatnya yang masih sederhana dan tradisional. Yang kelima,
adanya ras ketidakpedulian dan juga menarik diri dari lingkungan kehidupan politik. Yang keenam, dalam anggota masyarakatnya condong tidak berminat terhadap sebuah objek politik yang luas. Yang ketujuh, dalam kesadaran anggota masyarakatnya tentang mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya masih rendah atau minim. Yang kedelapan, tidak adanya suatu peranan politik yang bersifat khusus. Yang kesembilan, warga negara tidak sering berhadap dalam suatu sistem politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri budaya politik kaula atau subjek, yaitu yang pertama, pada masyarakatnya sudah menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah. Yang kedua, pada masyarakat masih sedikit dalam memberi masukan dan tuntunan kepada pemerintah, namun bisa menerima apa yang berasal dari sebuah pemerintah. Yang ketiga, menerima dalam keputusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikoreksi, terlebih lagi ditentang. Yang keempat, sikap warga sebagai aktor politik ialah masih pasif, yang artinya warga tidak bisa berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam suatu kehidupan politik. Yang kelima, warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian pada sebuah sistem politik yang secara umum dan khusus terhadap sebuah objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah. Yang ketiga yaitu ciri budaya politik partisipan. Ciri yang pertama yaitu pada warganya sudah menyadari hak dan tanggung jawabnya dan bisa mempergunakan hak serta menanggung sebuah kewajibannya. Yang kedua, pada warganya tidak begitu saja bisa menerima keadaan, tunduk pada sebuah keadaan, berdisiplin tetapi bisa menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, ataupun pada posisi dirinya sendiri. Yang ketiga, pada kehidupan politik sebagai suatu sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli, warga menerima menurut kesadarannya, tetapi bisa menolak menurut penilaiannya sendiri, sudah menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.